warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda tengah berbahagia bersama dengan keluarga atau handai taulan yang kalian kasih, yang kalian muliakan, yang kalian hormati, tengah menunaikan tugas terpenting. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda senantiasa diberikan kesuksesan lahir dan batin, diberikan usia yang panjang penuh manfaat, rezeki yang luas dan berkah, keluarga yang sakinah, putra-putri yang solih dan solihah, zuriyah yang thayyibah. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, seorang santri harus mulai paham tentang politik. Al-Quran yang pertama, Al-Quran sudah memberikan isyarat tentang politik. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Atau ayat yang lain, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Ini isyarat bahwa seorang santri, wali santri harus melek politik. Yang kedua, hadis Nabi, bahkan Nabi juga memberikan teladan, memberikan uswah, memberikan qudwah kepada kita bagaimana beliau membangun tradisi politik dan beliau sendiri sebagai pemimpinnya. Di dalam pandangan para ulama juga demikian. Ada kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Di sana juga dijelaskan bagaimana seorang santri, cara pandang seorang santri, wali santri dan juga masyarakat muslim tentang politik. Di dalam praktek juga umat Islam juga menerjemahkan bagaimana cara pandang mereka tentang politik. Misalnya ada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, kemudian juga Turki Utsmani, ya, dan seterusnya, yang kesemuanya bisa menjadi semacam referensi bahwa kita memiliki tradisi, ajaran dan tradisi politik yang sebenarnya sangat luar biasa. Kalau di Indonesia ini adalah Pancasila, ya karena kelegaan hati para ulama masa lampau, kebesaran hati para pejuang muslim di masa lampau dalam rangka menjaga keutuhan bangsa ini, sehingga kita sepakat bahwa kita memberikan landasan kehidupan kebangsaan kita itu dengan Pancasila. Tapi jangan dianggap bahwa Islam tidak memiliki cara pandang politik yang kokoh dan komprehensif.
Para santri, wali santri dan pemirsa, politik itu apa? Politik itu adalah cara bagaimana merebut kekuasaan, atau kalau lebih dihaluskan, cara bagaimana merebut kepemimpinan. Jadi ada dua kata kunci, adalah yang pertama adalah cara, yang kedua adalah kepemimpinan. Nah, cara ini yang seringkali kita saksikan untuk merebut kepemimpinan, menghalalkan segala cara, yang kemudian karena ini terus sering kita lihat, akibatnya kita menjadi trauma, bahkan kemudian takut untuk terjun di dalam bidang politik. Persoalannya, ketika kita tidak terjun di dalam politik karena trauma, karena takut, yang pertama itu bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan, dengan apa yang Rasul ajarkan, dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh umat Islam terdahulu. Yang kedua, karena politik itu sifatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan. Ketika kita tidak ikut di sana, maka kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan berpihak kepada akidah Islamiyah, berpihak kepada Islam. Bisa jadi karena yang berkuasa adalah orang yang tidak punya pengetahuan Islam yang komprehensif, akibatnya keputusan-keputusan yang mereka ambil justru berlawanan dengan konsep Islam, berlawanan dengan arah tujuan Islam, dan ini akan sangat membahayakan. Maka sekali lagi saya sampaikan, santri, wali santri harus melek politik. Yang ketiga, akibatnya ketika kita tidak ikut adalah kita sering menjadi objek dari orang-orang tertentu yang hanya bermodalkan sedikit uang, mereka bisa memiliki kekuasaan dan menjadi pengendali terhadap kehidupan berbangsa. Ini sangat membahayakan karena kita tidak cukup punya pengetahuan yang komprehensif bagaimana memilih politik, memilih pemimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini juga kadang-kadang juga aneh, karena sepanjang yang saya tahu, orang-orang yang kemudian karena perjuangannya berhasil merebut kekuasaan, setiap kali bertemu mereka selalu mengeluh, mengadu tentang kesulitan atau masalah-masalah yang sangat berat yang dihadapi sehari-hari. Tapi anehnya, orang berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya apa yang ada di balik kekuasaan itu? Kalau dihitung dari segi materi yang mereka dapatkan, itu bisa dihitung. Dan banyak profesi yang lain yang dari aspek materi jauh lebih menjanjikan ketimbang seorang pemimpin di berbagai level. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin dalam bidang bisnis, bidang usaha yang gajinya jauh melampaui gaji seorang presiden misalnya. Tapi jabatan apa itu bupati, anggota dewan, gubernur, apalagi presiden, demikian menarik, seakan-akan seluruh mata, seluruh energi bangsa tertarik kepada jabatan ini. Memang para santri, wali santri dan pemirsa, pemimpin itu menentukan
layaknya mobil, pemimpin itu adalah driver. Driver itu menentukan kemana mobil dan penumpangnya itu akan dibawa. Maka orang-orang yang memiliki rencana tertentu yang didasari ideologi tertentu, mereka habis-habisan untuk merebut kepemimpinan ini dengan berbagai cara agar apa yang mereka impikan, apa yang menjadi keyakinan mereka bisa diwujudkan dalam kehidupan ini. Nah, ini yang menjadi masalah ketika orang-orang yang punya ideologi, yang punya keyakinan tidak pro dengan ideologi bangsa ini. Kita pernah memiliki pengalaman yang buruk. Orang-orang yang memiliki ideologi keyakinan ke kiri, mereka dengan segala cara masuk di berbagai lini, melakukan infiltrasi terhadap berbagai orang yang kira-kira bisa mendukung niat mereka untuk mengarahkan bangsa ini ke kiri. Tentu Pancasila akan ditinggalkan. Mereka akan menarik gerbong bangsa Indonesia ini ke arah kiri. Dan kita juga pernah memiliki pengalaman bagaimana orang yang memiliki ideologi dan keyakinan tertentu berkeinginan untuk menarik gerbong bangsa ini ke arah kanan. Dan akibatnya tidak sederhana, terjadi pertempuran antar sesama bangsa. Dan tentu pertempuran antar sesama bangsa ini membuang energi yang seharusnya energi itu bisa kita gunakan untuk membangun bangsa lebih cepat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, tapi habis tenaga kita untuk bertikai antar kita sendiri. Demikian juga akhir-akhir ini perbedaan itu demikian tajamnya, sehingga kalau kita dengar di berbagai media, antar warga bangsa ini saling beradu argumentasi tentang bagaimana kita ingin membangun Indonesia ini. Seharusnya ini sudah selesai ketika para pendiri bangsa ini memutuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah menjadi harga yang mati, sudah tidak perlu di ode-ode. Pancasila ini adalah menjadi landasan kita yang memberikan ruang terbuka bagi setiap agama dan kepercayaan untuk mengamalkan agamanya dan kepercayaannya di negeri yang sama. Saya pikir kalau kita baca, tidak ada satu negara pun yang di dalam memberikan ruang kebebasan beragama itu yang melebihi Indonesia. Kemudian muncul orang-orang yang mencoba melakukan eksperimen lagi, berangkat dari awal lagi untuk membuat Indonesia berpondasi lain. Padahal banyak contoh di berbagai negara yang mereka mencoba membuat pondasi tidak seperti pondasi yang kita miliki. Akibatnya banyak negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim hancur berantakan, bahkan sampai hari ini belum bisa bangkit karena mereka kehilangan kekuatan dan energi untuk bertikai sesama warga bangsa. Dan naudzubillah, ini jangan sampai terjadi. Para santri, wali santri dan pemirsa, ini yang harus dimengerti oleh santri, wali santri dan pemirsa. Pemilu masih cukup lama, ini 2020.
nanti pemilihan presiden akan diselenggarakan 2024. Maka beberapa tahun ke depan akan terjadi kegaduhan yang luar biasa, karena masing-masing kontestan akan mencoba menularkan pengaruh dari partainya, akan mencoba menawarkan calon-calonnya kepada masyarakat. Maka beberapa tahun ke depan negeri kita ini akan sangat ramai oleh perbedaan-perbedaan, oleh tokoh-tokoh yang mencoba dimunculkan dan seterusnya. Tapi perlu para santri wali santri ketahui bahwa politik itu sering tidak berbicara apa yang sebenarnya. Kadang-kadang yang kita baca, yang kita dengar adalah A, tapi yang sebenarnya dimaksud adalah C atau D. Maka biasakan untuk membaca, tapi jangan serta-merta dipercaya. Kita perlu memperbanyak referensi sehingga kita bisa berargumen secara kuat, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang komprehensif, tidak sekedar kita mendengar kemudian kita ikuti, kita melihat pembicaraan orang kemudian kita sami'na wa ta'na. Seperti kadang-kadang untuk menaikkan elektabilitas seorang calon ini kadang-kadang sekedar ditawarkan kepada masyarakat. Terus bagaimana responnya? Kadang-kadang pura-pura bertikai untuk mencoba menaikkan elektabilitas seseorang, sehingga dari situ partai dan orang-orang tertentu bisa melihat, oh calon saya seperti ini. Padahal mereka sebenarnya tidak bertikai, mereka sebenarnya sedang menawarkan calonnya dalam bentuk yang berbeda. Ini harus kita ketahui agar kita tidak bingung dalam tahun-tahun politik yang akan datang, karena itu nanti akan pasti semakin gaduh. Dan kalau itu bangsa ini tidak cerdas, tidak memiliki literasi yang memadai, maka beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi kebingungan pilihan itu. Sementara kita sendiri harus menyelesaikan persoalan di rumah dan keluarga kita, untuk menghadapi COVID yang belum tentu kapan selesai, menghadapi persoalan-persoalan lingkungan kita dan seterusnya. Sementara kita harus terlibat di dalam aktivitas politik yang membingungkan. Maka para santri wali santri dan pemirsa, kita harus cermat, tenang saja, bahwa kalau di media sosial akan terjadi begini, ya kita baca saja, tapi jangan cepat kita yakini. Yang penting rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita itu harus menjadi perhatian utama. Pada saatnya nanti kita memilih pemimpin, maka kita harus memilih pemimpin dengan sangat cermat. Jangan hanya karena uang 50.000 atau janji-janji palsu kemudian tergiur untuk memilih seseorang. Jangan, kita harus betul-betul melihat track record seseorang. Tidak ada orang yang mendadak berubah menjadi baik. Kalau ada orang yang mendadak menjadi baik, kata-katanya bijak, kemudian menjadi dermawan, kemudian janji-janjinya muluk-muluk, itu patut dicurigai. Kita lihat nasabnya, kita lihat perjalanan pendidikannya, kita lihat perilakunya selama ini, dan pilihlah dengan bismillah. Semoga yang kita pilih adalah orang yang tepat, yang akan senantiasa dilindungi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali sekedar bekal untuk menghadapi kegaduhan politik di waktu-waktu yang akan datang. Semoga situasi yang pasti gaduh di
beberapa tahun ke depan tidak membuat kita kehilangan keseimbangan, kemudian kita juga ikut bingung menghadapinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.